Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Sejak berakhirnya turnamen kekuasaan Dragon Ball Super dengan Android 17 menggunakan bola naga super, dia berharap untuk memulihkan seluruh alam semesta yang dihapus oleh Zeno. Tapi banyak yang sering bertanya-tanya akan menjadi seperti apa jika keinginan Android 17 secara tidak langsung mengakibatkan kebangkitan garis waktu dan alam semesta yang tidak terduga, karena hal ini sekarang terjadi. Saat kita menceritakan kisah Android 17 yang secara tidak sengaja dan tidak langsung, kebangkitan Goku Black dan timeline aslinya yang telah dihapus kini kembali. Hanya dari sanalah diizinkan melanjutkan untuk memberitahunya bahwa sekarang sebagai pemenang resmi turnamen kekuatan, apakah 17 sudah memutuskan keinginannya. 17 menjawab keinginannya adalah agar naga itu memulihkan semua alam semesta yang telah dihapus oleh Zeno. Hingga kemudian seluruh alam semesta yang hancur sekarang diperlihatkan muncul kembali berkat keinginan 17. Kita bisa melihat bahwa alam semesta banyak yang telah kembali. Kita melihat dari titik itu bagaimana naga ini akan mengabulkan keinginannya untuk dipulihkan. Hal ini secara tidak sengaja juga mengakibatkan timeline Trunks masa depan sekarang telah dipulihkan sepenuhnya. Salah seorang individu yang sangat akrab sekarang diperlihatkan akan keluar dari salah satu portal. Dari portal itulah Goku Black akhirnya diperlihatkan terlahir kembali ke dalam timeline yang baru ini. Bahkan Goku Black sendiri tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dari sanalah Goku Black bertanya kenapa dia kembali. Dia penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi di sini. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dan Black berkata sambil mendarat di gedung terdekat. Dia masih nggak percaya bagaimana dirinya bisa hidup kembali dan sekarang mengapa dia ada di sini. Dia penasaran di mana Zamasu dan mengapa mereka tidak lagi menyatu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Black juga tidak merasakan aura Ki Goku maupun Vegeta dimanapun, apalagi Trunks masa depan sebagai musuh alaminya. Dia melihat ke bawah dan menatapi kota yang kosong ini. Black mengatakan, bukankah seluruh kota ini seharusnya sudah hancur? Black penasaran, apakah itu hasil dari cincin waktu yang dia gunakan? Hal terakhir yang Black ingat adalah bahwa dia ditinggalkan menghadapi Zeno dan kemudian semuanya menjadi gelap. Black yakin dia dan Zamasu dihancurkan, jadi bagaimana mungkin dia bisa kembali? Dari apa yang juga dia ingat, itu karena tindakan Goku yang membawa Zeno ke dunia ini juga. Black menyebut mereka adalah kotoran panah yang menjijikan karena Trunks dan teman-temannya yang membawa dia pada pintu kematian, padahal merekalah yang seharusnya mati. Tubuhnya sepertinya masih utuh dan kekuatan Black tampaknya masih tertidur di dalam dirinya. Jadi Black simpulkan jika dia telah kembali untuk selamanya, maka dia diberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat dalam memusnahkan manusia sampai nol. Tapi Black masih penasaran kemana perginya para Saiyan dan para Kaioshin itu. Apakah dia dibangkitkan sebelum pertempuran mereka atau sesudahnya? Atau apakah mereka kembali ke masa lalu? Karena satu-satunya yang dia yakini masih hidup adalah manusia-manusia yang bersembunyi di bawah reruntuhan kota. Jadi apakah para Saiyan dan Kaioshin bersembunyi di antara para manusia itu? Kemudian Goku Black mencoba menggunakan energinya untuk menemukan Kaioshin dan para Saiyan. Hanya dari sanalah Goku Black menyimpulkan sepertinya dia tidak merasakan kekuatan hidup mereka dimanapun di sekitar tempat ini. Yang berarti jika dia tidak dapat merasakan energi mereka, maka mereka pasti tidak ada di sini. Meski begitu, semua indranya tampak utuh juga. Baginya ini sangat aneh. Jadi, apakah para Saiyan bersembunyi darinya di tempat lain yang tidak dia ketahui? Karena jika mereka di sini, dia pasti sudah bisa merasakan mereka semua sekarang saat dia diperlihatkan terbang. Setelah diperlihatkan melakukan itu, Goku Black berteriak bahwa dia tahu mereka ada di suatu tempat dan meminta para Saiyan untuk segera keluar. Black berpikir para Saiyan itu jauh lebih kuat daripada yang dia duga, terutama ketika dia melawan Vegeta setelah mereka kembali. Pertama, Black harus memastikan kekuatan penuhnya utuh sebelum dia menyerang mereka. Goku Black tidak membuang waktu sedetik pun saat dia diperlihatkan berubah menjadi Super Saiyan Rose. Hanya dari titik itu, Goku Black berteriak bahwa kekuatan penuhnya tetap ada. Jadi sekarang dia tanyakan di mana mereka semua. Namun semakin lamanya waktu berjalan, Black merasa tidak ada apapun di planet ini. Kota ini benar-benar sudah mati dengan hampir tidak ada manusia yang tersisa. Yang berarti Goku dan Vegeta sudah pergi.
Dan ini juga artinya Trunks pergi bersama mereka. Tapi tentu saja mesin waktu yang dibawa Trunks itu telah menjelaskan semuanya. Black juga mengkhawatirkan Zamasu kembarannya yang entah di mana dia sekarang. Dia berpikir apakah Zamasu sudah pergi jauh melampaui titik kebangkitan karena keabadiannya. Dia merasa hal tersebut benar dan ini akan membuat Black bangga. Dia katakan betapa malangnya bagi mereka yang meninggalkannya untuk mati. Dan sekarang Black merasa kekuatannya jauh lebih besar daripada sebelumnya, jadi perburuan besar ini akan segera dimulai. Begitu dia mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini, mereka semua akan membayar mahal untuk apa yang mereka lakukan padanya. Setiap dari mereka yang membawanya kembali dari kematian adalah kesalahan yang tidak akan pernah mereka alami cukup lama untuk disesali. Jadi, bagaimana mungkin Black melupakan itu? Tiket emasnya, yaitu cincin waktu, tetap ada. Black merasa bodoh karena telah meremehkan kekuatannya dan kemampuan besarnya untuk menciptakan perubahan. Tapi, mengapa puas dengan hanya memiliki satu cincin saja jika dia bisa memiliki semuanya? Dia punya banyak hal yang ingin diselesaikan dengan menggunakan cincin-cincin ini. Jadi sekarang Black ingin memulai dengan melakukan kunjungan pertamanya pada teman lamanya. Baginya, ini terasa seperti selamanya sejak terakhir kali dia melihat wajahnya. Jadi tempat yang lebih baik untuk memulai adalah tempat asalnya yang sebenarnya. Kemudian kita melihat bagaimana Black sekarang pergi membuat portal dengan menggunakan cincin waktunya. Setelah menyadari hal ini, Goku Black berkomentar lubang dimensi telah terbuka. Jadi dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan teman kecil mereka sejak keberangkatannya. Dimana dengan Goku Black sekarang diperlihatkan dia melewati portal ke dalam lubang dimensi dan keluar melalui sisi lain. Dimana secara menarik kita sekarang menemukan dirinya di dalam alam semesta ke-10 dengan Goas diperlihatkan sedang membuat teh. Saat ini, Goas tampak menikmati waktu damainya dan berkomentar bahwa ini seharusnya berhasil. Seduhan baru yang segar hanya dari kumpulan teh terbaik. Dan Goas penasaran apakah ada hal baru yang mungkin dia lewatkan di GoTube, yaitu sebuah sosial media yang khusus untuk para dewa. Dia katakan kotak notifikasinya telah dibanjiri dengan konten baru akhir-akhir ini. Jadi Goas sebaiknya memeriksanya karena dia punya sedikit waktu luang. Saat dia diperlihatkan menikmati seduhan teh barunya dengan damai, entah dari mana sebuah suara yang sangat akrab bertanya, apakah Goas menikmati secangkir teh segarnya? Goas sontak terkejut dan yakin suara itu dari Zamasu muridnya. Tapi dia merasa itu tidak mungkin sekali. Kemudian kejutan yang mengerikan bagi Goas, di mana dia hanya melihat bagaimana Goku Black sekarang menggunakan cincin waktu ini untuk memasuki alam semesta ke-10. Setelah melakukannya, Goku Black menyapanya. Dia berkata sudah terlalu lama dan senang sekali bertemu dengan Goas lagi. Dia tanyakan kenapa ekspresi Goas menjadi seperti itu, seolah-olah Goas sedang melihat hantu. Black sampaikan dia sendiri sebenarnya cukup terkejut juga. Dia tidak tahu bagaimana dirinya dihidupkan kembali, tapi itu tidak masalah lagi karena sekarang dia akhirnya di sini dan ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Tapi Goas merasa itu tidak mungkin sekali. Dia melihat Black hancur bersama dengan seluruh garis waktu yang menyatu. Jadi bagaimana mungkin Black bisa kembali? Mereka semua menyaksikan saat Raja Segalanya menghancurkan tubuh Black. Dengan Goku Black diperlihatkan mencengkram baju Goas dan mendekat padanya, Goku Black juga berpikir demikian pada awalnya. Tapi sekarang Goas dan dia punya urusan yang harus diselesaikan. Dan berkat cincin waktunya, dia di sini untuk menyelesaikannya dengan Goas. Black tegaskan, Goaslah yang bertanggung jawab atas pengasingannya, juga yang bertanggung jawab memberikan anting Potara kepada Goku dan Vegeta untuk melawannya ketika dia bergabung dengan Zamasu yang lain. Black ingatkan, Goas punya banyak hal untuk dipertanggungjawabkan dan harus menebus segalanya. Dan sekarang Black ingin Goas memberitahunya apa yang terjadi setelah kehancurannya di masa Trunks dan apa yang Goas tahu soal kebangkitannya. Di mana para Saiyan bersembunyi apakah telah kembali ke masa lalu. Tapi di sini Goas tidak tahu bagaimana Black dihidupkan kembali. Tidak lama setelah Black dihancurkan, Raja Segalanya mengadakan acara yang disebut turnamen kekuatan. Dan di situ Goas tersadar keinginan alam semesta ke-7 yang pasti telah membangkitkan Black kembali. Dengan Black mendekat pada wajahnya, dia tanyakan keinginan apa yang diminta dan turnamen kekuatan apa. Black sama sekali tidak percaya. Jika Goas tidak memberitahunya semua yang perlu dia ketahui, maka Black akan membunuhnya di tempatnya berdiri. Dia katakan ini adalah kesempatan terakhir dan Goas harus menceritakannya. Goas yang menjadi semakin panik
membenarkan hal itu dan tidak tahu apa yang terjadi pada Goku dan Vegeta setelah turnamen kekuatan. Tapi, itu terakhir kali dia melihat salah satu dari mereka di alam semesta ketujuh. Kemudian, Black dengan cepat menyela Goas dengan membuat pedang energi di depan wajah Goas dan memberitahunya. Dia katakan karena Goas sepertinya lupa, izinkan dia mengingatkannya betapa berbahayanya dia sebenarnya. Di sini, Black terus memaksa Goas untuk memberitahunya siapa yang membawanya kembali, apa yang terjadi pada garis waktu tempat dia berada, dan kemana Trunks pergi. Dia tidak bisa merasakan energi siapapun sekarang. Goas berusaha menghentikan Black dan dia meminta Black untuk tidak harus melakukan ini. Black tidak harus kembali ke jalan ini. Dan alasan Black di sini kemungkinan besar karena kemenangan alam semesta ketujuh selama turnamen. Meski Goas tidak tahu apa yang terjadi, tapi Goku dan Vegeta kemungkinan kembali ke alam semesta masing-masing setelah pertempuran itu. Dan Goas sampaikan tidak tahu juga apa yang terjadi pada Trunks. Mendengar hal itu terus dari Goas, sontak membuat Black merasa ini sangat menarik. Black tegaskan Goas akan ditinggalkan dengan satu atau dua pilihan. Goas akan mati di sini atau Goas akan membawa mereka kepadanya sekaligus. Hanya karena dia sudah mati untuk sementara, tidak berarti dia lupa tujuannya. Black tegaskan rencana nol manusia akan berlanjut dengan satu atau lain cara. Jadi, apakah Goas ingin mati di sini atau Goas ingin mati bersama mereka? Goas minta Black menghentikannya dan memperingatkannya jika Black menyerangnya, dewa-dewa lain akan tahu tentang tindakannya. Jadi, apakah Black benar-benar cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya hanya untuk dihancurkan lagi? Goas minta Black untuk jangan melakukan ini. Tapi, Black menegaskan bahwa dia tidak akan pernah takut pada salah satu dewa penghancur yang malas itu. Entitas nyata yang seharusnya Goas takuti adalah dirinya. Dan jika apa yang Goas katakan itu benar, maka Black ingin tahu semua tentang turnamen itu sendiri. Bersama dengan semua informasi dari Goas sebanyak yang Black bisa, sebelum dia mengakhiri hidup Goas yang malang sekali dan untuk selamanya. Black mengingatkan dia sudah jauh lebih kuat daripada saat dia bergabung dengan Zamasu yang lain. Jadi, Goas hanya bisa membayangkan betapa kejamnya Black sekarang. Dengan cara apapun, Black akan mencapai tujuannya untuk menghancurkan semua kehidupan panah dari setiap alam semesta dengan tanpa atau bantuan Goas. Dan karena Goas tidak memberikan apa yang Black cari, maka Black harus memeras jawaban darinya saat pedang putih panasnya menembus kulit tuanya yang rapuh itu. Black tidak sabar mendengar Goas menjerit demi nyawanya yang malang. Dia katakan menggeliat tidak akan menyelamatkannya juga. Jadi bantulah dirinya sendiri dan patuhlah pada Black. Namun, tepat sebelum Black memiliki kesempatan untuk menancapkan pedangnya ke kulit Goas, sebuah suara menyapa Black. Orang itu memberitahunya bahwa dia tahu energi ini terasa sangat akrab. Dia katakan jika Black mengambil 1 inci lagi mendekati Goas, maka dia akan merobek tangannya sampai putus dari tubuhnya. Mendengar suara itu, Black seperti mengenalinya. Di mana secara mengejutkan dari atas mereka, kita melihat dewa penghancur alam semesta ke-10 yaitu Rumsi. Dia mengamati situasi keseluruhan yang terjadi di bawahnya. Dengan dewa penghancur tampaknya tidak senang dengan situasi keseluruhan di bawah. Dari situlah Rumsi baru tahu bahwa Black adalah dewa pengkhianat yang banyak dia dengar. Dia tanyakan, apakah Black adalah Kaioshin memalukan yang percaya moralitasnya sendiri jauh lebih tinggi daripada dewa. Dewa sejati Rumsi beritahukan bukanlah sebuah kekejian sepertinya yang tidak pernah layak memegang gelar seperti itu. Lihat saja apa yang telah terjadi padanya. Rumsi tegaskan Black hanyalah seorang calon Kaioshin agung yang jatuh yang ingin bertukar tubuh dengan manusia Saiyan untuk menghancurkan para dewa. Baginya ini sungguh menyedihkan sekali. Kemudian Black melepaskan Goas sambil menoleh dan meremehkan bahwa itu adalah kata-kata yang berani datang dari dewa penghancur yang lemah seperti Rumsi. Black tanyakan kapan terakhir kali Rumsi melakukan sesuatu untuk membebaskan kejahatan dari alam semesta ini. Berabad-abad lamanya Black tahu Rumsi hanyalah dewa kehancuran yang malas. Tapi Black ingin tahu bagaimana Rumsi tahu Black di sini dan tiba begitu cepat untuk menghadapinya. Rumsi tanyakan balik apa sebenarnya yang Black harapkan dengan membunuh Goas. Black seharusnya sudah cukup bijaksana untuk tahu apa yang dia hadapi
tidak peduli apakah Black bertukar tubuh dengan seorang Saiyan atau tidak. Dan Rumsi ingin tahu mengapa Black kembali ke dunia ini. Apakah Black datang untuk akhirnya menebus dosa masa lalunya? Black menjawab bahwa Goas tidak lebih dari sekedar alat di matanya. Alat yang akan Black gunakan untuk memeras para dewa demi segala yang mereka miliki. Tapi Black akan memastikan untuk membuat momen-momen itu berarti. Dan cara yang lebih baik untuk melanjutkan rencana penghancurannya adalah dengan membantai yang terkuat di alam semesta ke-10, yaitu Rumsi sendiri. Dan jika Rumsi percaya dia tahu lebih banyak tentang para panah ini daripada Black, maka Black tegaskan Rumsi sangat keliru. Black tahu lebih banyak tentang para panah ini dan tubuh panah ini daripada yang Rumsi pikirkan. Rumsi berkata, Black berasumsi memiliki semua jawaban untuk seseorang yang sepertinya tidak mengerti bagaimana semua ini bekerja. Jadi, Rumsi akan memastikannya dengan cepat. Rumsi beritahukan dia adalah dewa penghancur karena suatu alasan dan Black akan segera tahu mengapa itu dalam sekejap. Tapi Goku Black sontak menjadi nggak terima karena Rumsi seolah lebih tahu tubuh Saiyan lebih baik daripada dirinya. Dia belum memanfaatkan potensi penuh tubuh ini, tapi jangan salah, begitu dia melakukannya, Rumsi tidak lagi memegang posisi kekuasaan yang dia miliki. Rumsi menjawab, tidak sering seorang dewa penghancur terlibat dalam pertempuran melawan yang lain selain jenisnya sendiri. Jadi, dia akan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang terus Black banggakan sebelum dia mengakhiri penderitaannya. Rumsi tegaskan, Black tidak akan bertahan lama, jadi berikan segalanya dalam pertempuran ini. Kemudian, Goku Black diperlihatkan membunyikan lehernya dan menjawab, pertempuran ini seharusnya lebih dari cukup untuk menarik potensi penuh tubuh ini keluar. Jadi, Black tegaskan kehormatan ini miliknya. Dia hanya tidak menduga pertarungan pertamanya ini adalah melawan seorang dewa penghancur. Kesalahan sistem multiverse ini yaitu membiarkan para dewa lolos, padahal dewa membuat begitu banyak kesalahan di seluruh multiverse. Jadi, dia akan memastikan mereka semua membayar atas kesalahan mereka. Dan Black berpikir mungkin dia benar-benar bertindak melampaui kemampuannya di sini. Tapi sekarang dia merasa hanya ada satu cara bagi mereka untuk mengetahuinya. Jadi sekarang mereka akan memulainya. Kemudian Goku Black sekarang masuk ke posisi bertarung dan bersiap untuk bertempur melawan dewa penghancur alam semesta ke-10. Tepat pada saat itulah cerita Beyond Dragon Ball Super tentang kebangkitan Goku Black kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Goku dan Vegeta akan segera mengetahui informasi ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.